kelompok 1 kelas 12 OTKP ingin mempraktekkan rapat strategi pemasaran mata pelajaran TKK. Selamat pagi Bapak. Ya, saya di sini sedang mau meeting di lantai 15 di aula kantor. Ya, silakan tenang. Sudah, silakan masuk ke dalam. Terima kasih. Wah, selamat pagi Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, saya mau meeting di lantai 15 di aula kantor. Silakan tentang. Ya, silakan masuk Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau meeting di lantai 15 di aula kantor. Sudah. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ya baik, saya di sini akan melakukan meeting di lantai 15 untuk acara rapat. Oke, silakan teman. Agenda harus sesuai dengan gaji. Oh, enggak ada jawab beneran asal pede. Silakan masuk Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Tadi juga Pak, saya ingin meeting di lantai 15 di bagian aula kita. Silakan Bapak, tanda tangan dulu. Selamat pagi, direktur yang lain sudah pada kumpul. Ibu silakan ke atas. Sebelum itu tanda tangan dulu. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua karyawan beserta rapat yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Hari yang cerah ini. Akan melakukan rapat mengenai penentuan produk perusahaan. Agar rapat pada hari ini dapat berjalan dengan baik, langkah baiknya kita mengucap selamat bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diadakannya rapat ini tak lain dan tak bukan karena perusahaan baru kita yang bernama PT 12 Lexden ini belum sama sekali memiliki produk untuk diperdagangkan. Maka dari itu saya persilakan bagi divisi produksi untuk menjelaskan hal tersebut. Baik, terima kasih pada Direktur PT Tuan Senektin, Ibu Haja Nova Diana, SNMPD yang terhormat atas kesempatannya kali ini. Sebelum saya membahas produk apa yang akan kita jual nanti, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu makna dari nama perusahaan kita yaitu Tuan Senektin. Dalam kemasan Tuan Senektin berasal dari 3 kata yaitu yang pertama 12, Tuan memiliki arti kelas 12 yang mana merujuk pada pegawai. Perusahaan PT Tuan Senektin dahulu mayoritas adalah teman sekelas kelas 12. Yang kedua, snack yaitu jajanan. Yang ketiga, T 10 memiliki arti bahwa pegawai utama dan awal adalah 10 orang. Dari kata-kata tersebut menurut kata Tuan Senektin yang sekarang dipakai menjadi nama perusahaan kita jika diartikan secara harfiah. Kalimat atau kata Tuan Senektin memiliki arti bahwa perusahaan ini adalah perusahaan reuni kelas di bidang makanan ringan yang pegawai utama dan awalnya 10 orang. Dari penjelasan tentang asal usul nama perusahaan kita tadi, agar kita tidak melenceng lebih jauh dari nama perusahaan
dalam mempertimbangkan produk yang akan kita jual ke konsumen. Maka dari itu saya akan mengajukan beberapa produk yang kiranya dapat diproduksi perusahaan kepada direktur dan manajer perusahaan. Yang pertama, contoh bahan produksinya kita akan jual yaitu ada basreng, bakso goreng, yaitu jajanan yang dapat diterima oleh semua kalangan terutama anak sekolah. Terus yang kedua ada juga kerupuk seblak, yaitu kerupuk yang sudah digoreng lalu dibumbui dengan berbagai macam-macam rempah yang akan membuat konsumen ketagihan. Yang ketiga ada bola susu. Bola susu yaitu campuran antara tepung dan susu yang disajikan bulat-bulat serta diwarnai dengan pewarna makanan agar lebih menarik. Terus yang terakhir ada puding sebagai dessert setelah konsumen mengkonsumsi makanan ringan. Itulah beberapa produk yang saya ajukan untuk dijadikan produk perusahaan. Tentu saja saya akan menyetujuinya, namun bagaimana menurut divisi manajer? Saya setuju juga. Namun dari nama produk yang Anda telah sebutkan tadi, apakah divisi produk bisa membuat inovasi, kreativitas atau gebrakan baru agar produk yang Anda sebutkan tadi tidak terlalu orisinil dan mampu menarik atensi konsumen untuk melirik dan memiliki produk perusahaan nantinya. Ya, untuk hal itu saya akan berusaha semaksimal mungkin agar inovasi, kreativitas atau gebrakan baru dari produksi yang saya sebut tadi dapat terwujud sesuai dengan sebagai nama divisi manajer inginkan. Dalam hal ini, tindakan melakukan akan saya koordinasikan terlebih dahulu dengan teman-teman divisi produksi dan setelahnya akan saya beritahukan kepada direktur dan divisi manajer agar bisa ditinjau lebih lanjut nanti. Baik, bagaimana dengan modal yang harus perusahaan keluarkan untuk produksi tersebut? Silakan kepada divisi keuangan untuk menjelaskan hal tersebut. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang terhormat yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Dalam hal ini kita harus tahu terlebih dahulu kuantitas dan kualitas produk-produk yang akan diproduksikan, sebagaimana asumsikan saja kita akan membuat produk basreng. Kita harus menentukan terlebih dahulu biaya-biaya dalam membuat basreng seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau akronim yang ada di BOP. Yang adalah biaya bahan baku diantaranya ada bahan-bahannya: daging ikan tenggiri, tepung tapioka, tepung terigu, telur, bawang putih, bawang merah, garam, penyedap rasa, dan bumbu-bumbu lainnya. Harga bahan baku basreng dapat bervariasi tergantung pada kualitas dan kuantitas bahan baku yang digunakan. Sebagai contoh, harga daging ikan tenggiri segar per kilogram berkisar antara harga 100.000 hingga 150.000. Harga tepung tapioka per kilogram berkisar antara 10.000 hingga 15.000 rupiah. Harga tepung terigu per kilogram berkisar antara 8.000 hingga 12.000 rupiah. Harga telur per kilogram berkisar antara 20.000 hingga 25.000 rupiah. Harga bawang putih per kilogram berkisar antara 20.000 hingga 25.000. Harga bawang merah per kilogram berkisar antara 15.000 hingga 20.000. Harga garam per kilogram berkisar antara 2.000 hingga 3.000 rupiah. Harga penyedap rasanya per kilogram berkisar antara 5.000 hingga 10.000 rupiah. Harga bumbu-bumbu lainnya atau opsional dapat bervariasi tergantung pada jenis bumbu yang kita pakai. Dengan asumsi menggunakan bahan baku dengan kualitas standar dan kuantitas yang cukup untuk membuat 1 kg basreng, biaya bahan baku yang dibutuhkan dapat berkisar antara 100.000 hingga 200.000 rupiah. Sedangkan biaya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi basreng antara lain membuat basreng atau tukang goreng basrengnya. Biaya tenaga kerja dapat dihitung berdasarkan upah per jam atau upah per unit produk. Sebagai contoh, jika upah membuat basreng per jam adalah 100.000, maka biaya tenaga kerja untuk membuat 1 kg basreng adalah 100.000 atau 60 jam dengan harga 1.667 perak. Biaya overhead pabrik, biaya listrik. Bagaimana pemasaran atas produk yang akan diproduksi nanti? Silakan divisi pemasaran untuk menjelaskan hal ini. Terima kasih kepada Ibu Direktur, Ibu Hajah Nova Ardiana, SE, MPD, atas kesempatan yang diberikan. Untuk melakukan pemasaran sebuah produk, kita harus tahu terlebih dahulu siapa konsumen utama yang akan kita target.
Menelisik dari nama-nama produk yang telah disebutkan oleh divisi produksi tadi, saya menyimpulkan bahwa target utama konsumen kita adalah anak sekolah. Maka dari itu, saya akan membuat strategi yang lebih condong ke anak sekolah sukai. Yang pertama adalah dengan membuat nama brand yang terkesan wah atau keren, logo yang ditempel produk lebih berwarna dan objektif, dan dibumbui dengan rasa narsis. Sehingga dalam hal itu bisa mengundang atensi dan kekepoan seorang anak sekolah pun dapat keluar, menular ke siswa lainnya. Dalam hal ini, saya akan memperjelas kepada semua peserta rapat bahwa pemasaran produk PT 12 Snack Event tidak hanya terfokus pada bagaimana produk bisa dijual, tetapi kita juga akan menjual nama brand produk tersebut agar konsumen lebih dapat mengingat brand alih-alih produknya. Karena saya rasa nama brand yang sudah terkenal dapat meningkatkan value atau margin yang akan didapat perusahaan dari sebuah produk meskipun produk tersebut terlihat biasa saja. Mungkin seperti itu gambaran yang nantinya akan menjadi landasan divisi pemasaran untuk melakukan pemasaran produk PT Snack Event. Baik, pekerjaan ini dapat dimulai pada minggu depan. Saya harap semua divisi dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Mungkin hanya saja itu dapat rapat yang saya laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Direktur. Kesimpulan dari rapat ini adalah satu produk yang akan diproduksi adalah basreng atau bakso goreng, kerupuk seblak goreng, bola susu, dan puding. Dua produk yang akan diproduksi harus tidak terlalu orisinil. Modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tergantung pada kuantitas dan kualitas. Strategi pemasaran dengan cara menjual nama brand. Semoga dengan adanya rapat ini dapat membuat perusahaan PT 12 Snack Event maju dan lebih dikenal secara cepat dan masif. Untuk menutup rapat pada hari ini, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya Ulang. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ya, Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi juga Pak. Saya ingin meeting di bagian hijau.